Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurlita Widya. Video kali ini saya akan membahas lagi materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kalkulasi biaya standar alat pengendalian manajerial. Standar unit. Dalam mempelajari anggaran, menetapkan standar-standar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial. Namun, anggaran adalah ukuran kinerja secara agregat, merekam, mengidentifikasi pendapatan dan biaya dalam total yang seharusnya dialami suatu organisasi jika rencana-rencana berjalan sesuai harapan. Dengan membandingkan biaya aktual dan pendapatan, serta dengan jumlah yang berhubungan dan dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang sama, muncullah suatu ukuran efisiensi manajerial. Meskipun proses yang baru dijelaskan memberikan informasi penting untuk pengendalian dapat ditingkatkan dengan mengembangkan standar untuk jumlah unit dan jumlah total. Kenyataannya, dasar kerja standar unit sudah ada dalam rangka kerja anggaran fleksibel. Agar anggaran fleksibel dapat berjalan, biaya variabel yang dianggarkan per unit input untuk tiap unit output harus diketahui untuk tiap bagian anggaran. Jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar umumnya diklasifikasikan sebagai sesuatu yang ideal dan sesuatu yang saat ini dapat dicapai. Standar ideal ini membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Sedangkan standar yang saat ini dapat dicapai, ini bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Dari kedua jenis standar yang saat ini dapat tercapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku pekerja. Untuk menentukan biaya standar unit untuk suatu input tertentu, ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, jumlah input yang seharusnya per unit output keputusan kuantitas yang menghasilkan standar kuantitas. Yang kedua, jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan keputusan harga. Selanjutnya ada standar harga. Standar harga ini adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan oleh personalia dan pembeli memiliki tanggung jawab memperoleh pasar kualitas input sebagaimana diminta dengan harga rendah. Ada dua alasan mengapa biaya standar ditetapkan. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit adalah standar fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dan menghasilkan adanya variasi. Yang kedua, kalkulasi biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Biaya produk standar. Biaya standar selain digunakan pada organisasi atau perusahaan manufaktur, dapat pula digunakan dalam organisasi atau perusahaan jasa. Meskipun organisasi jasa dapat dan melakukan perhitungan biaya standar, organisasi manufaktur lebih umum menggunakannya. Ada beberapa analisis variansi. Yang pertama yaitu analisis variansi penjelasan umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengkalikan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit.
dengan anggaran bahwa SP adalah standar harga per unit suatu input dan SQ adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Biaya input yang direncanakan atau dianggarkan adalah SP dikali SQ. Biaya input aktual adalah AP dan AQ, dengan AP adalah harga aktual per unit input dan AQ adalah kuantitas input aktual yang digunakan. Ini adalah rumus total variansi, yaitu variansi harga ditambah variansi pengguna. Yang kedua ada analisis variansi bahan baku. Variansi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah, yaitu variansi harga bahan baku dan variansi pengguna bahan baku. Variansi harga bahan baku yaitu mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Sedangkan variansi pengguna bahan baku yaitu mengukur perbedaan antara bahan baku langsung secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Analisis yang ketiga yaitu analisis variansi tenaga kerja langsung yang dibagi menjadi dua, yaitu variansi tarif tenaga kerja dan variansi efisiensi tenaga kerja. Variansi tarif tenaga kerja yaitu menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Sedangkan variansi efisiensi tenaga kerja itu mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Analisis yang terakhir yaitu analisis variansi biaya overhead yang dibagi menjadi dua, yaitu variansi overhead variabel dan variansi overhead tetap. Dalam variansi overhead variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. Yang kedua yaitu variansi overhead tetap yang juga dibagi menjadi dua, yaitu variansi pengeluaran overhead tetap dan variansi volume overhead tetap. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.